RMC. Baik, sore kali ini saya akan menyampaikan sharing diskusi terkait dengan integrasi ISO 45001 2018 dengan SMK 3 PP 50 tahun 2012. Eh, Berikut adalah konten yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan merefresh sejenak terkait dengan keselamatan kesehatan kerja, kemudian integrasi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan ISO 45001. Kemudian berikutnya adalah kita sedikit membahas terkait dengan identifikasi, resiko, dan peluang kaitannya dengan ISO 45001 dan SMK 3. Kemudian yang terakhir adalah strategi integrasi manajemen sistem. Bapak dan Ibu semua, eh, mudah-mudahan di perusahaannya gitu ya sudah menerapkan SMK 3 ataupun ISO 45001 ataupun jika belum berencana untuk menerapkan SMK 3 dan ISO 45001. Sebelumnya saya sampaikan bahwa berikut adalah data yang saya sempat kolek dari beberapa sumber gitu ya, bahwa berdasarkan ILO, International Labour Organization, ada 7,7 juta orang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Sementara itu, 313 juta menderita kecelakaan kerja non-fatality dan 160 juta orang menderita penyakit akibat kerja. Bagaimana kalau di Indonesia, Bapak dan Ibu semua? Di Indonesia, kalau kita lihat datanya berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa di tahun 2019, Bapak dan Ibu semua, terdapat kecelakaan kerja sebanyak 182.835 orang, di mana 31.324 orangnya meninggal dunia. Terus bergerak naik angkanya sampai di tahun 2022 terjadi 297.725 orang kecelakaan kerja di mana 103 ribu orangnya meninggal dunia. Dan data yang saya dapat terakhir di tahun 2023 terdapat 360.635 orang kecelakaan kerja di mana 121 ribunya meninggal dunia. Angkanya sungguh mencengangkan Bapak dan Ibu semua dan menurut saya ini sangat bersedih gitu ya di mana eh, banyak sekali karyawan karyawan itu menderita kecelakaan kerja bahkan sampai meninggal dunia. Kita belum dapatkan angka yang pasti di tahun 2024, BPJS mungkin belum merilis datanya. Berdasarkan data-data tersebut, beban dari terjadinya kecelakaan ataupun luka dan penyakit akibat kerja bagi pengusaha dan perekonomian sangat signifikan. Kerugian yang ditimbulkan termasuk potensi untuk pensiun dini, kemudian kehilangan pekerja dan tingginya biaya pengobatan. Mungkin yang hadir di sini adalah pakar-pakar dari safety. Mungkin teori terkait dengan teori gunung es untuk kecelakaan kerja ini sudah kita ketahui bersama. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah paham terkait hal ini, bahwa kalau kita lihat dari teori gunung es ini, jika terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan atau biaya kompensasi yang terlihat itu kita kita eh, kita lihat seperti ujung gunung es, yaitu hanya sebagian kecil saja. Di bawah di bawah lautnya ternyata itu biaya yang dikeluarkan terkait dengan kecelakaan kerja itu jauh lebih besar, yaitu yang paling kita tidak bisa prediksi terkait dengan image perusahaan atau nama baik perusahaan. Karena seperti kita ketahui bersama, target untuk zero accident itu biasanya customer juga memberikan target kepada setiap perusahaan bahwa tidak boleh terjadi kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Dan jika terjadi kecelakaan kerja di perusahaan tersebut, bukan tidak mungkin perusahaan tidak bisa mensuplai barang ke customernya seperti itu. Nah,
Definisi K3 sendiri itu apa sih, Bapak dan Ibu? Saya merefresh sejenak, yakni terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, kecelakaan Keselamatan Kesehatan Kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan Bapak dan Ibu semua berdasarkan OKSAS 18.001, ini sebelum 45.001, keselamatan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan berdasarkan ILO 2008, keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, kemudian rekognis, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. Ini adalah definisi K3 berdasarkan beberapa sumber yang saya kutip. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan K3? Tujuan K3 sendiri itu apa, Bapak dan Ibu? Tujuan K3 sendiri yakni yang pertama adalah tentu saja zero accident, tapi kita tidak mau hanya zero accident saja karena sebelum terjadinya kecelakaan ternyata sebenarnya itu ada terjadi insiden atau near miss yang kecil-kecil yang tidak kita tanggulangi sehingga pada akhirnya muncul kecelakaan seperti itu. Dan zero penyakit akibat kerja. Nah, accident kalau kita bisa lihat dari gambar di sebelah ini adalah gambaran terkait bedanya antara kecelakaan, insiden, kemudian near miss. Kalau kecelakaan itu sudah mengakibatkan adanya korban, sedangkan kalau insiden ini eh, kerusakan atau kerusakan harta benda, sedangkan kalau near miss ini hampir terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan K3 itu sendiri, tadi yang saya sebutkan, zero accident, near miss accident, zero incident, dan zero penyakit akibat kerja, kita perlu Bapak dan Ibu membuat suatu sistem di mana adanya perubahan perilaku, kemudian kita perlu membuat sebuah sistem berbasis pencegahan, fokus pada pengendalian bahaya, sehingga kita bisa menciptakan budaya, kemudian kita melakukan identifikasi bahaya, resiko, dan improvement. Oleh karena itu, sistem ini kita sebut sebagai sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Nah, kalau kita lihat di depan, Bapak dan Ibu semua, ada teori yang disebut sebagai teori Swiss cheese atau teori model kecelakaan. Dalam teori ini menawarkan sebuah solusi, Bapak dan Ibu, dengan menempatkan beberapa lapisan pertahanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi, jika sebuah lapisan memiliki lubang atau celah seperti keju ini, Bapak dan Ibu, lapisan lainnya dapat menutupinya, sehingga resiko kecelakaan menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah suatu sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang bisa kita implementasikan. Baik, sekarang kita masuk ke penerapan K3 nasional itu bagaimana sih kondisinya sekarang, Bapak dan Ibu? Eh, Seperti kita ketahui bersama bahwa secara regulasi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja tercantum pada PP 50 tahun 2012, yakni penerapan SMK 3. Untuk konstruksi pekerjaan umum, ternyata Permen PU menerapkan Permen PU nomor 5 PRT M 2014 terkait dengan SMK 3 konstruksi pekerjaan umum. Sedangkan untuk di rumah sakit ternyata ada Permenkes nomor 66 tahun 2016, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir untuk penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara ada di regulasi Permen SDM nomor 38 tahun 2014. Nah,
Sedangkan standar internasionalnya adalah ISO 45001 2018, Occupational Health and Safety Management System Requirement with Guidance for Use. Nah, sementara itu Bapak dan Ibu, di setiap perusahaan tentu saja punya sistem manajemen K3 sendiri yang diimplementasikan berdasarkan adanya kebijakan internal perusahaan. Kita tidak bisa pungkiri Bapak dan Ibu, PMA banyak sekali di Indonesia gitu. Eh, Biasanya di perusahaan Jepang, Eropa itu memiliki sistem manajemen keselamatan sendiri gitu ya. Yang sebenarnya walaupun berbeda, tapi tujuannya adalah tetap sama, yakni menciptakan zero accident dan melindungi seluruh karyawan serta aset perusahaan terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini penerapan K3 nasional selanjutnya dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27, kemudian diturunkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan Pasal 87. Di sana disebutkan bahwa pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dilanjutkan Bapak dan Ibu dengan pasal 87 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi harapannya SMK 3 ataupun ISO 45001 yang diterapkan oleh perusahaan itu harus terintegrasi dengan sistem manajemen K3 perusahaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja sebagaimana pada sebagaimana pada ayat tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PP 50 2012 tentang sistem manajemen K3. Seperti itu. Nah, kita masuk ke integrasi SMK 3 dan ISO 45001. Uh, Sebelumnya saya akan mulai dengan SMK 3. SMK 3 itu terdapat pada PP 50 2012. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi penetapan kebijakan, keselamatan, dan kesehatan kerja, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta peninjauan dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, tujuan dari SMK 3 itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, kemudian terukur, kemudian terstruktur, dan terintegrasi. Yang berikutnya, tujuan dari penerapan SMK 3 adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan atau serikat pekerja, serta yang terakhir adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Di tujuan ini sudah jelas tujuan mulia dari penerapan SMK 3 adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Tentu saja kita tidak mau terjadi kecelakaan kerja di perusahaan kita, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kita membuat suatu sistem yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dengan apa? Dengan kita membuat identifikasi-identifikasi potensi bahaya sebelumnya. Seperti itu. Dan dalam pasal 5 disebutkan bahwa eh, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Nah, dalam penerapan SMK 3, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut diwajibkan untuk perusahaan dengan paling sedikit jumlah karyawannya adalah 100 orang. Namun, 100 orang itu dikecualikan jika perusahaan itu memiliki potensi bahaya yang tinggi. Nah, sebenarnya siapa sih yang bisa menentukan dia potensi bahaya tinggi atau tidak?
sebenarnya masing-masing perusahaan juga bisa mengakses gitu ya, kita punya potensi bayar tinggi atau tidak. Tapi secara government-nya, seyogyanya pengawas ketenagakerjaan yang harusnya bisa mengakses setiap perusahaan dia masuk ke tingkat potensi bahaya apa seperti itu. Nah, ini adalah SMK 3 Bapak dan Ibu. SMK 3 itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan di semua sektor dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kemudian harus memenuhi persyaratan minimum, jadi ada 5 prinsip dasar dan ada 12 unsur elemen di SMK 3. Seperti itu. Eh, itu eh, kup- itu adalah kulitnya terkait dengan SMK 3 PP 50 2012. Kita ke ISO 45001 2008. Saya hanya mengenalkan terkait dengan ISO 45001 2008. ISO 45001 ini adalah standar internasional yang dikembangkan oleh eh, International Organization for Standardization (ISO). Ini adalah teman-temannya dari ISO 14000, 9001 seperti itu. Namun 45001 ini berfokus pada manajemen K3 di tempat kerja. Nah, standar ini, Bapak dan Ibu, dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko terkait dengan cedera, penyakit, dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh aktivitas kerja. Tujuan mulianya sama ya Bapak dan Ibu dengan SMK 3. Jadi sudah seyogyanya kita bisa mengintegrasikan antara SMK 3 dan 45001. Nanti bedanya apa? Saya sudah coba buatkan matriks, nanti kita bahas setelah slide ini. Eh, Struktur ISO 45001 ini mengacu kepada ISO Guide 83 Annex SL dan ini strukturnya sama dengan 14001, 9001 bahwa dimulai dengan scope, kemudian normative reference, term and condition, context of organization, leadership, planning, support, operation, performance, evaluation, dan improvement. Jadi pada dasarnya semua ISO yang dikeluarkan oleh eh, semua series yang dikeluarkan oleh ISO atau International Organization for Standardization adalah strukturnya sama. Ada 10 struktur dimulai dari scope sampai dengan improvement. Bedanya adalah hanya objeknya saja. Kalau 45001 objeknya adalah keselamatan kesehatan kerja, sedangkan kalau 14001 objeknya adalah lingkungan. Sedangkan kalau 9001 objeknya adalah quality. Jadi hanya perbedaan di objeknya saja. Nah, ini adalah pilar dari integrasi sistem Bapak dan Ibu semua. Jadi dalam integrasi sistem tentu saja kita mengintegrasikan proses. Kemudian resikonya kita integrasikan dan proses auditnya pun kita integrasikan. Jadi segalanya akan menjadi lebih efisien. Biasanya akan capek di awal dalam membuat dokumennya, dalam mengintegrasikan sistemnya, tapi pada saat nanti proses selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Contohnya adalah pada saat proses audit gitu ya Bapak dan Ibu. Jika tidak kita integrasikan sistemnya adalah nanti SMK 3 akan diaudit sendiri gitu ya oleh badan yang lain gitu, badan sertifikasi yang lain misalnya. Sedangkan 45001 akan diaudit sendiri dalam waktu yang berbeda gitu ya. Nah, si auditinya tentu saja akan memerlukan waktu dan effort yang lebih besar daripada kita melakukan audit secara langsung gitu. Jadi proses auditnya akan jauh lebih pendek dan eh, si perusahaannya auditinya akan lebih efektif dan efisien waktunya. Kemudian ini adalah perbedaan dari ISO 45001 2000 2018 dengan SMK 3 PP 50 2012.
Di sini disebutkan bahwa terkait dengan MR atau manajemen representatif di ISO 45001 eh, ada Occupational Health Safety MR, kemudian bisa juga Safety Manager atau HSE Manager atau HSE Koordinator gitu. Sedangkan kalau di SMK 3 eh, MR-nya itu ada di P2K3 gitu ya. Jadi P2K3 salah satunya sekretarisnya itu wajib memiliki sertifikat ahli K3 umum dari Kemenaker. Jadi eh, apa namanya ya, bahasa-bahasa di SMK 3 itu sudah bahasa-bahasa yang tidak bisa dirubah gitu. Kalau di 45001 mungkin ada MR, kemudian safety manager, tapi kalau di SMK 3 nggak bisa gitu ya, harus disebut sebagai P2K3. Kemudian pada 45001 manual atau pedoman tidak wajib, sedangkan di SMK 3 menjadi wajib. Ada di lampiran PP 50 2012, di mana pedoman itu berbeda dengan manual. Kemudian untuk di 45001 jumlah babnya ada 10, sedangkan di SMK 3 itu ada 5 prinsip dasar, kemudian diturunkan ke 12 elemen, diturunkan lagi ke 166 kriteria. Jadi panjang ya Bapak dan Ibu, banyak. Jadi ada 166 kriteria. Kemudian secara standar 45001 ini dikeluarkan oleh International Standard of Organization, sedangkan kalau SMK 3 ini dikeluarkan oleh government kita dari Indonesia. 45001 sifatnya tidak wajib. Biasanya, Bapak dan Ibu, ini adalah customer regulation, di mana customer mewajibkan sebuah perusahaan untuk customer mewajibkan suppliernya gitu menerapkan ISO 45001. Secara regulasinya tidak wajib. Sedangkan untuk SMK 3 sejujurnya ini adalah wajib ketika karyawan berjumlah lebih dari 100 orang atau beresiko tinggi. Kemudian untuk sertifikasinya 45001 ini dari Badan Sertifikasi. Jadi setelah diaudit, sang badan sertifikasi bisa langsung memberikan atau bisa langsung mengeluarkan sertifikat bahwa si perusahaan itu sudah menerapkan ISO 45001. Berbeda dengan SMK 3, Bapak dan Ibu semua, walaupun diaudit oleh badan sertifikasi, sekarang ini sudah banyak ya Bapak dan Ibu badan sertifikasi yang sudah bisa atau sudah diizinkan oleh Kemenaker untuk membantu mengaudit eh, sistem manajemen K3. Karena seingat saya gitu ya, menurut hemat saya di tahun 2007, 2008 gitu hanya Sukovindo dan Surveyor Indonesia yang bisa mengaudit SMK 3. Namun sekarang beberapa badan sertifikasi seperti hmm, SI Global seperti itu sudah bisa melakukan audit SMK 3. Nah, tapi berbedanya dengan ISO 45001, SMK 3 itu sendiri sertifikatnya nanti yang mengeluarkannya adalah dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jadi bukan dari badan sertifikasi itu sendiri. Kemudian untuk sertifikat SMK 3 diberikan sekali setahun bersama perusahaan lain yang mendapat SMK 3. Jadi biasanya akan ada surat keterangan bahwa telah lulus audit SMK 3 dengan pencapaian kriteria eh, apa namanya berapa persen gold atau silver gitu. Tapi sertifikatnya itu akan diberikan 1 tahun sekali bersamaan dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Biasanya ada seremonialnya di pemerintahan seperti itu. Jadi kalau auditnya bisa kapan aja sepanjang tahun, tapi kalau untuk penyerahan sertifikatnya hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Berbeda dengan ISO series ya, auditnya kapan saja dan sertifikatnya pun bisa diberikan kapan saja. Ada satu lagi yang perbedaannya ISO 45001 dan SMK 3 Bapak dan Ibu terkait dengan kompetensi auditor yang mengauditnya. Tadi untuk ISO
tentu saja ada IRCA gitu ya. Sedangkan kalau SMK 3 itu memang auditnya auditornya harus bersertifikasi lead auditor dari Kementerian Tenaga Kerja. Seperti itu. Oke, berikut saya coba buatkan eh, tabel integrasi sistem manajemen K3 dan PP 50 2012. Kita lihat Bapak dan Ibu. Oke. Bapak dan Ibu, saya coba buatkan tabelnya untuk integrasi sistem manajemen K3 dan SMK 3, eh, integrasi dari ISO 45001 dan SMK 3 PP 50. Ini saya buatkan di Excel karena untuk dipindahkan ke PPT sepertinya akan eh, tidak bagus gitu dilihatnya. Yang pertama di klausul 1 di 45001 itu sesuai dengan kriteria 1 di SMK 3 PP 50. Nah, referensi normatif, istilah definisi itu juga ada di pasal referensi normatif ada di pasal 5. Kemudian istilah dan definisi di 45001 itu seperti di pengertian dan tujuan di pasal 1 dan 2 di SMK 3 PP 50. Kemudian nomor 4, sorry, minta maaf. Oke. Di konteks organisasi itu sama dengan di kriteria 2 di SMK 3 PP 50. Kemudian pemahaman organis di klausul 4 itu sama dengan kriteria di 2.1.6 di SMK 3 PP 50. Kemudian kepemimpinan dan partisipasi pekerja di klausul 5 SMK 3, di klausul 5 ISO 45001 itu seperti di SMK 3 PP 50 2012 gitu, Bapak dan Ibu. Jadi semuanya sudah tercantum di 45001 di 5.1 sampai dengan 5.4. Di situ tercantum terkait dengan kepemimpinan dan komitmen, kemudian juga kebijakan K3, peraturan perusahaan, tanggung jawab dan wewenang, dan partisipasi konsultasi sesuai dengan 1.1 sampai 1.4 di SMK 3 PP 50. Kemudian untuk perencanaan tindakan pengendalian terhadap resiko dan peluang seperti itu, dan ini ada di eh, klausul 6 di 45001 seperti kriteria 2 di SMK 3 PP 50. Jadi eh, sepertinya memang ISO 45001 dan SMK 3 PP 50 itu equal Bapak dan Ibu, sama. Jadi mungkin hanya yang mengeluarkannya saja gitu ya yang berbeda seperti itu. Semuanya sama, tapi di SMK 3 mungkin akan lebih detail karena ada 166 kriteria yang disebutkan di SMK 3 PP 50 2012. Seperti itu. Kemudian juga proses mengauditnya adalah poin per poin di SMK 3. Biasanya kalau di 45001 tidak poin per poin, jadi proses base gitu ya kalau di 45001. Jadi yang keluar hanya major minor gitu ya. Hasilnya tidak ada persentase pemenuhan terhadap kriteria berbeda dengan SMK 3. Nanti setelah audit yang keluar adalah berapa persen perusahaan itu comply dengan kriteria dari SMK 3 PP 50. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita membedah satu persatu kriteria SMK 3 PP 50 untuk bisa memenuhi kriteria dari SMK 3 PP 50 itu sendiri. Oke, eh, di klausul 7 di ISO 45001 ini seperti di kriteria 2, 6 dan 12 di SMK 3 PP 50. Jadi loncat-loncat sepertinya seperti itu. Kemudian di operasional di SMK di ISO 45001 di klausul 8 itu sama dengan klausul kriteria 6 di operasional di SMK 3 PP 50. Di operasional 45001 hanya disebutkan bahwa
rencana operasional dan pengendaliannya, hierarki pengendaliannya seperti apa. Sedangkan jika di SMK 3 PP 50 2012 secara detail disebutkan adanya sistem kerja, kemudian terkait dengan petugas IBPR, working permit, alat pelindung diri, pengawasan, area terbatas, Rambuka 3, service and maintenance, silo, loto, dan lain sebagainya. Oke, kemudian terkait dengan masih di klausul 8 terkait dengan procurement, terkait dengan kontrak kerja, peninjauan kontrak kerja, ini juga disebutkan di SMK 3 PP 50 di pasal 3. Seperti itu. Kemudian di klausul 8 ISO 45001 disebutkan terkait dengan perencanaan dan tanggap darurat. Sama halnya di SMK 3 PP 50 juga disebutkan dengan terkait dengan perencanaan dan tanggap darurat secara detail disebutkan di kriteria 2 di kriteria 1.2.5 sampai seterusnya sampai di kriteria 5.4. Jadi loncat-loncat di SMK 3 PP 50 seperti itu. Kemudian di klausul 9 evaluasi kinerja ini juga ada di pemantauan pengukuran, analisa dan evaluasi di SMK 3 PP 50 disebutkan di kriteria 7 terkait dengan inspeksi, inspeksi lingkungan kerja, alat ukur, inspeksi pengukuran kesehatan, kepatuhan undang-undang, di sana juga disebutkan. Kemudian proses audit juga ada di ISO 45001 sama halnya dengan SMK 3 PP 50 2012. Tinjauan manajemen juga ada di 45001 dan di SMK 3 PP 50 2012. Oke, dan seterusnya sampai ke pas klausul 10 terkait dengan perbaikan. Di sini ada insiden ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, ketidaksesuaian, insiden, perbaikan berkelanjutan itu sama dengan di SMK 3 di kriteria 6.1.3 terkait dengan tindakan pengendalian, kemudian di kriteria 8 itu terkait dengan kecelakaan. Di situ disebutkan terkait dengan bahaya, kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan penanganan masalah. Jadi ini sudah saya petakan klausul antara 45001 dan PP 50 2012 supaya jika akan mengintegrasikan manajemen sistem eh, ini akan lebih mudah akan lebih mudah kita memulainya seperti itu. Oke, baik, kita kembali ke slide. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu kita masuk kita bahas sedikit terkait dengan identifikasi resiko dan peluang. Nah, dalam ISO 45001 2018 kita lihat di klausul 6.1.2 bahwa eh, kita harus melakukan hazard identification dan assessment dari resiko dan opportunity. Kemudian juga kita harus melakukan assessment terkait dengan peluang atau resiko-resiko yang seperti itu. Di PP 50 2012 ada pasal 2.1 terkait dengan perencanaan strategi K3. Nah, ini adalah yang kita lakukan untuk melakukan identifikasi resiko dan peluang. Yang pertama, tentu saja kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen atau segala sesuatu yang dibutuhkan jika kita ingin melakukan identifikasi bahaya. Tentu saja format-format atau check sheet yang harus kita siapkan, standar-standar yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan identifikasi bahaya. Nah, dalam proses identifikasi bahaya tersebut,
Selanjutnya, kita melakukan analisa resiko, akibat, dan kemungkinan. Kemudian kita lakukan juga evaluasi resiko, dan yang terakhir kita melakukan penanganan resiko tersebut. Tentu saja sebelum dilakukan penanganan, analisa resiko dan evaluasi resiko yang kita lakukan tersebut, kita lakukan penilaian. Nah, pada prosesnya tentu saja kita harus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak atau pihak-pihak terkait, khususnya oleh pemilik dari proses itu sendiri. Dan tentu saja kita melakukan monitoring dan review terhadap proses kegiatan identifikasi bahaya itu sendiri. Dan selanjutnya adalah ini adalah hierarki dari pengendalian bahaya. Yang pertama tentu saja kita harus melakukan yang pertama harus kita pikirkan gitu. Yang pertama tindakan yang kita lakukan adalah eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya itu sendiri. Kemudian kalau tidak bisa kita hilangkan, apakah sumber bahaya tersebut bisa kita ganti dengan yang menjadi lebih aman atau lebih ramah lingkungan kalau kita bicara terkait dengan lingkungan. Misalnya kita bisa mengganti bahan kimia yang ternyata potensi bahayanya lebih tinggi menjadi potensi bahaya yang lebih rendah. Eh, Gambaran mudahnya adalah kemasan. Bisakah kita mengganti kemasan bahan kimia yang tadinya berpotensi kebakaran, misalnya kita ganti dengan bahan kemasan yang lebih tidak berpotensi kebakaran, seperti itu. Kemudian kita lakukan, kalau tidak bisa kita substitusi, kita lakukan aspek engineering control, yaitu melakukan rekayasa terhadap sumber bahaya, aspek lingkungan, kemudian modifikasi proses atau peralatan, kemudian juga kita eh, lakukan rekayasa terhadap resikonya atau dampak lingkungannya, misalnya pengendalian dampak, misalnya kita lakukan recycle, reuse, recovery, misalnya jika terkait dengan lingkungan, atau treatment lainnya. Contoh lainnya seperti safeguarding, seperti itu. Kemudian kita lakukan administration control, yaitu dengan menerapkan pengendalian administrasi, sign, kemudian instruksi kerja, kemudian kita buat prosedur-prosedur kerja, kita tempel simbol dan label, seperti itu. Dan yang terakhir adalah memberikan perlindungan diri kepada manusianya dengan alat pelindung diri. Sebenarnya alat pelindung diri itu adalah hmm, proses yang paling terakhir yang bisa kita lakukan. Karena apa? Alat pelindung diri itu tidak ada yang nyaman untuk karyawan bekerja seperti itu. Tapi contoh mudahnya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu. Jika di suatu lingkungan kerja ada bahaya kebisingan yang sangat tinggi, di atas 100 desibel gitu. Sementara itu standar standar yang diterapkan adalah harus di bawah 70 desibel misalnya seperti itu. Tidak serta-merta eh, di lingkungan kerja yang 100 desibel itu karyawan diwajibkan untuk menggunakan eh, pelindung telinga seperti itu. Karena apa? Karena memang menggunakan pelindung telinga atau APD itu tidak nyaman bagi karyawan. Jadi ada potensi untuk karyawan tidak menggunakannya seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus mencari sumber dari kebisingan itu. Apakah bisa dihilangkan? Jika tidak bisa dihilangkan, apakah bisa diganti? Seperti itu. Jika tidak bisa diganti, apakah apakah bisa kita lakukan kontrol engineering gitu Bapak dan Ibu supaya bisa diturunkan kebisingannya menjadi level yang tidak perlu menggunakan eh, pelindung telinga. Nah, pada akhirnya jika tidak bisa diturunkan sampai di batas bawah di mana karyawan tidak perlu menggunakan pelindung telinga, eh, akhirnya karyawan diwajibkan untuk menggunakan pelindung telinga seperti itu.
Nah, itu konsep untuk hierarki pengendalian bahaya. Oke. Selanjutnya, pada pelaksanaannya, kegiatan identifikasi bahaya dan penilaian resiko oleh petugas harus dilakukan oleh petugas yang kompeten. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan proses identifikasi bahaya dan penilaian resiko, petugas yang ditunjuk oleh eh, perusahaan oleh prosesnya harus di-training, dilatih untuk melakukan identifikasi bahaya tersebut. Pelaksanaan kegiatan identifikasi regulasi yang sesuai dengan ruang lingkup SMK 3 di perusahaan. Memastikan regulasinya diupdate, kemudian disosialisasikan kepada pihak terkait, manajemen karyawan, supplier, kontraktor, dan lain-lain. Nah, informasi dan data untuk identifikasi bahaya biasanya adalah yang pertama dokumen atau data perubahan manajemen, kemudian site plan, kemudian proses flowchart, kemudian ada inventory bahan berbahaya beracun, misalnya raw material, bahan kimia, limbah, produk, subproduk, seperti itu. Yang belum saya masukkan, misalnya di sini ada mesin gitu ya, itu ada di flowchart proses seperti itu. Kemudian hasil pemantauan dan ukuran lingkungan. Dan dokumen-dokumen lain yang pada perjalanannya dibutuhkan untuk proses identifikasi bahaya dan penilaian resiko di setiap perusahaan. Nah, berikutnya terkait dengan integrasi manajemen sistem, manfaatnya tadi sudah saya sebutkan bahwa integrasi manajemen sistem itu bermanfaat. Yang pertama, eh, manajemen sistem akan terukur, kemudian sistematis dan memudahkan dalam proses pendokumentasian. Pemastian kesesuaian terhadap peraturan, kemudian peningkatan berkesinambungan terhadap kinerja, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan moral karyawan di lingkungan kerja. Nah, untuk mengintegrasikan SMK 3 dan ISO 45001 itu sendiri, perusahaan dapat melakukan langkah-langkah berikut, Bapak dan Ibu. Yang pertama kita harus komitmen manajemen ya untuk menerapkan sistem manajemen K3. Apapun sistem manajemennya, komitmen manajemen itu sudah paling utama yang harus pertama kita minta gitu ya. Eh, Setiap perusahaannya top manajemennya harus berkomitmen untuk bisa mengimplementasikan secara berkesinambungan sistem manajemen K3 itu sendiri. Yang kedua, tentu saja kita harus membentuk tim implementasi yang kompeten, kemudian juga melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Seperti kita ketahui bersama, regulasi pemerintah di Indonesia terkait dengan keselamatan kesehatan kerja banyak sekali pelatihan-pelatihan harus dilakukan, banyak sekali license-license yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang ada proses yang diharuskan untuk memiliki license oleh government. Kemudian menginventarisasi bahaya dan menilai risiko K3, kemudian mengembangkan sistem manajemen K3 yang sesuai dengan 45001 dan SMK 3, kemudian melakukan audit internal dan eksternal tentu saja, kemudian melakukan pemeliharaan secara berkala, jadi surveillance audit secara berkala. Eh, Kalau SMK 3 itu sendiri sebenarnya tidak ada kewajiban untuk surveillance audit gitu Bapak dan Ibu, tapi di 45001 ada. Jadi kita ambil yang terketat gitu ya. Di dalam 45001 ada surveillance-nya. Jadi untuk memastikan sistem manajemen kita berjalan dengan lancar, dan bagaimana memastikannya, tentu saja kita harus ada eh, seseorang yang verifikasinya dari luar gitu ya, dari lembaga luar. Oleh karena itu kita eh, seyogyanya melakukan surveillance audit. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan terkait K3 itu sendiri. Nah, ini yang paling penting dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, sistem manajemen K3 membangun proses yang sistematis untuk mengurangi kecelakaan kerja dengan mengendalikan resiko dan bahaya.
meningkatkan kesadaran mengenai resiko dan bahaya dalam lingkungan kerja perusahaan, mengevaluasi kinerja SMK 3, dan meningkatkan perbaikan secara terus-menerus. Untuk regulasi K3 nasional, pemastian dalam memenuhi dan mentaati aspek hukum dan peraturan terkait dengan SMK 3, melindungi pekerja melalui peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Integrasi antara 45001 dan SMK 3 itu dapat dilakukan bahkan dengan standar sistem manajemen lainnya. Bahkan Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikannya dengan ISO 14001 atau 9001 sekalipun. Dokumentasi dan implementasi integrasi sistem manajemen membantu penerapan sistem manajemen secara efektif dan efisien. Mungkin itu yang dapat saya sharingkan hari ini. Tentu saja ini hanya luarnya saja, hanya kulitnya saja. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk membahas lebih lanjut terkait dengan klausul atau kriteria masing-masing sistem manajemen ini. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.